Salam damai sejahtera para kekasih Kristus. Berjumpa kembali di dalam renungan singkat pemelihara iman. Tema kita hari ini adalah konformisme. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 12 ayat 42 sampai 43 berbunyi demikian. Namun banyak juga di antara para pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya secara terus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Kekasih Kristus, pernahkah saudara mendengar istilah pengagum atau pengikut rahasia? Salah satu penyesalan terbesar yang dialami banyak orang adalah ketika seseorang memiliki cinta yang terpendam dan kemudian tak pernah berhasil diungkapkan, dan cinta itu pasti tak berbalas. Mereka adalah sebatas para pengagum rahasia. Saudara-saudara, seorang pengagum rahasia tidak berani membuka kedoknya kepada seorang yang ia cintai. Hanya berani menjadi pengikut di belakang layar. Di sisi lain, kekagumannya juga mengundang ketegangan, yaitu antara dilema dan perasaan bersalah terhadap seorang yang mereka cintai. Kawan-kawan muda seringkali memakai istilah stalking, yaitu mengikuti seorang dari status-statusnya di media sosial, hanya bisa mengagumi, mencintai dari jauh. Ternyata, pada zaman itu Yesus juga punya para pengagum rahasia. Injil Yohanes menyebut para pemimpin Yahudi banyak yang bersimpati terhadap Yesus. Mereka setuju dengan pengajarannya, terpesona pada kuasanya. Namun mereka tidak cukup berani untuk mengakui dan membuka keyakinannya di depan publik. Mereka takut terhadap orang-orang Farisi, takut mengalami delegitimasi sosial dan spiritual, sehingga memilih diam dan mengikut Kristus hanya di dalam hati. Mereka adalah contoh orang-orang yang mengagumi tanpa mengimani. Jika kekaguman berpusat pada pikiran, iman menuntut penyerahan diri. Iman dalam bahasa Yunani, pistis, artinya bersandar, surrender. Dalam bahasa Ibrani, aman, yang artinya memeluk erat dan berpegang teguh. Kalau seorang mengagumi, ia memusatkan dirinya pada pikirannya sendiri, tanpa bersandar dan tanpa berpegang erat. Para pengagum rahasia Yesus ibarat orang-orang yang memeluk kekasihnya dengan erat, namun masih terus membayangkan pihak lain yang juga ia dambakan. Mereka merangkul erat tradisi Yahudi, namun mendamba Yesus yang justru cenderung kritis terhadap pendekatan legalistik tradisi. Sebenarnya, kekaguman terhadap Yesus adalah sebuah awal yang baik. Namun sayangnya, para pengagum rahasia ini mengurungkan niat untuk bersandar penuh dan berpegang erat kepada Yesus. Akar persoalan dari para pengikut rahasia ini adalah sifat konformis. Mereka mau diterima oleh semua pihak, ingin dihormati oleh banyak pihak, dan tidak cukup berani mengambil risiko untuk mengikut Kristus dengan iman. Saudara-saudara, walaupun tentu kita bukanlah para pengagum rahasia Kristus,
Tetapi spiritualitas konformis itu banyak menjangkiti orang percaya. Memang menjadi konformis dalam kadar tertentu baik, karena itu akan membuat kita menjadi fleksibel, bisa masuk ke semua kalangan. Namun, jika kebablasan, konformisme akan sangat berbahaya. Seorang konformis biasanya cenderung tidak punya integritas. Antara niat dan perkataannya bertentangan. Antara ucapan dan pelaksanaannya dalam perbuatan bertolak belakang. Semuanya demi bermain aman di hadapan sesama. Jika konformisme mencengkeram kehidupan kita, maka akan ada banyak ketidakadilan. Sebab ketika sesuatu yang tidak adil terjadi, gereja hanya diam. Saat sesama dimarginalisasi, dipinggirkan, disingkirkan oleh standar moral tertentu, gereja malah memberi legitimasi. Desaan, gosip, sungut-sungut jemaat lebih didengar daripada prinsip hidup bergereja. Sederhananya, seorang yang konformis menganut demokrasi yang primitif, yang menjadikan suara terbanyak dan popularitas sebagai rujukan. Saudara-saudara, para kekasih Kristus, damai sejahtera di dalam hidup pribadi, keluarga, dan masyarakat hanya bisa tercapai ketika saudara dan saya menjadi pengikut Kristus yang sejati, mengaguminya, mencintainya dalam hati, kehendaknya menguasai pikiran kita, dan kebenarannya menuntun kehidupan kita. Hati-hati dengan konformisme. Mari kita berdoa. Berilah kami keberanian untuk menjadi para pengikut Kristus yang mempersembahkan hidup di dalam totalitas, sehingga kata, perbuatan, dan perjuangan kami bukan untuk mendapatkan penerimaan, tetapi agar nama-Mu, rencana-Mu, dan kerajaan Allah ditegakkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah merenung bersama dengan saya, Pendeta Andri Purnawan dari GKI Darmo Satelit. Tuhan memberkati saudara.